Yang saya hormati keluarga besar Masjid Al-Fatih yang telah memfasilitasi rangka itu fase menikmati kekuatan dengan rahmat Allah kita menjadi saudara karena adalah Allah tidak duduk di masjid kita berlama-lama di majelis padahal ini adalah waktu yang paling indah, waktu yang paling indah untuk melakukan sesuatu yang pasti mendatangkan kesenangan, mendatangkan kebahagiaan. Tapi kita memilih datang di masjid, kita tafakur, tadabbur. Bahkan kalau Anda memilih tidur tidak masalah. Ada tiga: tafakur, tadabbur, dan tidur. Karena ketika kita tidur, kita tidak taat, tapi memang kita tidak maksiat. Jadi kalau Anda sudah tidur, tidur saja. Hari ini Ustaz akan membahas empat janji Allah dalam Al-Quran. Ada berapa? Empat janji Allah dalam Al-Quran. Kira-kira kalau Allah berjanji, Allah berarti tidak? Tepatnya, karena tahun ini tahun berjanji. Sampai tahun depan itu tahun berjanji. Maka hari ini ada empat janji Allah dalam Al-Quran yang apabila kita percaya, insya Allah Allah tidak hanya mengabulkan, tapi akan memberikan itu kepada kita. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Janji yang pertama, Al-Qur'ani yaitu jika kamu ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Subhanallah.
Apabila kita ingat Allah, Allah akan mengingat kita. Karena mana yang lebih bahaya, lupa Allah atau lupa diri? Kalau paling berat, lupa Allah atau lupa diri? Lupa diri. Kita sering lupa sama Allah, tapi Allah tidak lupa kepada kita. Makanya lupa diri ini karena kita tidak sadar kesadaran. Makanya sabar itu bisa bertahan kalau kita ada kesadaran. Orang yang tidak sama Allah itu tidak hanya banyak orang yang menyebut Allah tapi tidak mengingat Allah. Lidahnya ia bersama dengan zikir lisan, tapi hatinya tidak mengingat Allah. Pikirannya tidak mengingat Allah. Makanya dengan di sini tidak hanya sekedar lihat, tapi menghadirkan Allah. Mengapa dalam sholat itu kita tidak terlalu suka imam itu membaca bacaan yang panjang? Kita tidak terlalu nyaman kalau imam itu membaca surah-surah dalam Al-Quran yang panjang. Bukan karena kita tidak suka dengan bacaan itu, tapi memang yang paling berat itu adalah bukan untuk Allah, tapi mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, kita tidak hanya menggerakkan lidah kita, kita tidak hanya membasahi lidah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita tidak hanya menggerakkan lidah kita, tapi ketika kita mengingat Allah, kita menggerakkan semua pikiran kita, hati kita, semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya biasalah kita tidak hanya mengikut Allah, tapi mengingat Allah dalam pikiran, kemudian bersemangat dalam perasaan, akan mendatangkan rasa cinta, rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah
hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Untuk mengingat Allah, kita harus mengenal Allah. Makanya pertanyaan di alam bangsa oleh Munkar dan Nakir itu belum ditanya perihal tentang soal. Itu yang ditanya tentang bagaimana kita mengenal Allah. Siapa Tuhan? Ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul. Bagaimana kita mengenal Allah dan bagaimana kita mengenal Rasul. Jadi sebelum kita menyebut Allah, subhanallah itu kita harus kenal. Ma'rifat seperti itu kita harus kenal Allah. Banyak orang yang hatinya tidak connect dengan apa yang disampaikan oleh lisannya. Kenapa? Karena hatinya tidak mengenal Allah. Mengenal Allah itu tidak berlaku seperti kita bayangkan zatnya. Kita bayangkan bagaimana fisik kita mengenal Allah. Kita hadirkan Allah yang maha memberi. Kita hadirkan Allah yang maha berbagi. Karena menghadirkan Allah yang maha memberi dan insya Allah masih dalam lakukan. Sehingga ketika kita menyebut nama Allah, hati kita itu bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut Allah bergetar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jika hati kita bergetar, jika hati kita bergetar, berarti sudah ada tanda Allah menentukan tadi untuk lebih mendekatkan diri kepada kita. La ilaha illallah. La karena kita tidak memikirkan alasannya. Kita tidak memikirkan begitu besar alasannya. Seandainya kita memikirkan alasannya, pasti akan Allah berikan rasa takut dalam kolom kita. Kenapa kita kepada anak malas? Karena yang kita pikirkan lelahnya, yang kita pikirkan capeknya, yang kita pikirkan beri. Tapi kalau kita pikirkan begitu besar balasan Allah, bahwa yang kita lakukan ini akan dibalas sama Allah, pasti akan ada rasa takut dalam hati. La ilaha
Bayangkan kalimat itu mengantarkan jenazah kita. Kita syukuri malam ini Allah ingatkan kita di akhir tahun kita dipilih sama Allah, diberikan kesehatan untuk menuju tempat yang baik, berkumpul bersama orang yang baik di tempat yang baik. Bayangkan kalau kita akan kumpulkan di waktu yang tidak baik, di tempat yang tidak baik, bersama orang yang tidak baik, kemudian kita mati dalam keadaan tidak baik malam ini. Yang paling menakutkan itu ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, Allah tutup usia kita dalam melakukan perbuatan itu. Itu yang paling menakutkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la coba kita angkat dan di jantung Anda, pejamkan mata. Mari kita bayangkan jasad kita akan diantar oleh keluarga kita bagian mana? La itu cara menerapkan kita. Itu boleh kita lakukan sebelum tidur. Sebelum tidur. Lihat keburukan hati kita yang suka marah, yang suka benci, yang suka dengki, yang suka hal-hal itu. Coba kita ngomongin ini mana tersebutkan? La
Jadi seperti itu ya, kita biasakan. Jadi yang pertama janji Allah, apabila kita ingat Allah, pasti Allah ingat kepada kita. Jangan sampai kita lupa diri. Lupa diri itu bisa menjadi masalah orang. Dia soleh. Ada orang soleh karena dia lupa diri, dia merasa lebih baik daripada lain. Itu namanya lupa diri. Lupa diri itu tidak hanya menimpa orang yang tidak baik. Lupa diri itu bisa menimpa orang baik. Dulu asasi yang kita kenal sekarang iblis yang membuat asasi itu terlepas dihinakan sama Allah itu karena lupa diri. Karena lupa ada orang yang rajin sholat, dia lupa diri apa? Dia merasa lebih baik daripada orang yang tidak sholat. Ada orang yang lupa diri, ketika dia punya uang, dia merasa sudah melaksanakan hukum, dia sudah pergi haji, dia lupa, dia lebih baik daripada orang lain. Lupa diri itu. Jadi lupa diri itu tidak semuanya menimpa orang yang tidak taat sama Allah. Malah yang paling berbahaya, lupa diri yang menimpa orang soleh. Yang kedua, janji Allah dalam Al-Quran. Jadi yang pertama, apabila kita ingat Allah, Allah ingat kepada kita. Yang kedua, janji Allah kepada kita dalam Al-Quran. Apabila kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang duduk di sini tidak ada yang lepas dari dosa. Kita ini hanyalah hamba Allah yang ditutup aibnya sama Allah, yang ditutup dosanya sama Allah. Kita ini kelihatan dari luar tidak berdosa, kelihatan dari luar tidak punya kesalahan, tapi di mata Allah yang maha melihat, yang maha melihat, yang maha peliti, tahu tentang diri kita. Paling yang kita tahu, anak yang durhaka itu maling juga. Yang kita tahu, anak yang durhaka itu maling juga. Ternyata kadang-kadang kita ini juga seperti maling juga. Cuma maling juga kita tidak
merasa bersih di mata manusia, tapi selalu memohon ampun kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam, dosanya tidak seperti kita, tapi Allah mengingatkan Nabi Yunus ditelan oleh ikan Nuh selama kurang lebih 40 hari lamanya dengan istighfarnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dosa kita ini itu ramah sama Allah, tidak dibuka sama Allah. Dosa yang sembunyi-sembunyi ditutup sama Allah. Dosa yang kita sengaja mau tidak dibuka sama Allah. Bayangkan Fir'aun hidup di zaman Nabi Musa, Allah buka airnya sampai akhir zaman. Orang tahu orang yang jahat itu Fir'aun, Abu Lahab, Allah buka airnya. Abu Lahab, Allah buka airnya. Istrinya Abu Lahab, Allah buka airnya. Maka dikatakan dalam Al-Quran, celaka kalau tiada Nabi Lahab. Allah buka. Jadi kita yang beruntung malam hari ini, kita berharap sama Allah agar Allah tidak membuka kita. Dosanya tidak seperti dosa kita. Nabi Adam dosanya tidak menghibur. Nabi Adam tidak pernah memfitnah. Nabi Adam tidak melakukan dosa besar. Nabi Adam tidak melakukan dosa yang kecil. Nabi Adam hanya percaya kebohongan. Nabi Adam itu berbohong. Nabi Adam cuma percaya kebohongan asasi, yang mana walaupun itu boleh dimakan. Cuma itu. Kenapa? Karena iblis, karena asasi telah bersumpah dengan Adam, wahai Adam, buah ini dari Allah boleh dimakan. Di sini ada yang membuat dari Adam makan buah ini, bukan karena dari Adam itu keinginan seksual, tidak, bukan karena Nabi Adam tidak berpikir, tidak. Nabi Adam memakan buah ini karena percaya kebohongan yang dibawakan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam saja percaya kebohongan Allah keluarkan dari surga. Begitu berat sekali kita meraih ampunan
Dosa ini yang membuat kita susah mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang Allah hanya bisa didapatkan dari Allah mengampuni dosa kita. Makanya Nabi Muhammad SAW mirip beliau, mirip baik itu zikir, baik itu doa, baik itu tilawah, baik itu bacaan ayat Al-Quran, itu lebih banyak, lebih utama, lebih panjang. Beliau sering lakukan sebelum tidur dibandingkan setelah sholat lima waktu. Wiridnya Nabi setelah sholat itu tidak sepanjang wirid Nabi sebelum tidur. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum tidur itu membaca istighfar 70 sampai 100 kali. Dosa kita ini terlalu banyak. Dosa kita ini terlalu banyak. Yang kita syukuri tidak dibutuhkan itu. Sehingga kita hari ini masih kehilangan mulia di mata manusia. Kita masih kehilangan mulia. Kita masih kehilangan mempesona di mata manusia. Padahal bukan ayat kita. Selesai sudah. Kita tidak punya lagi kehormatan, kita tidak punya lagi kemuliaan. Kenapa? Allah bukan ayat itu. Makanya malam hari ini kita berbelanja kepada Allah. Kita minta sama Allah agar kita diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Faghfir ya Allah, faghfir lana ya Rabbana, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa tawbatan nasuha, wa tawbatan muhtadam, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da. Yang ketiga, janji Allah yang ketiga dalam Al-Quran. Yang Allah tidak pernah dekat. Yang pertama, ingat Allah, Allah ingat sama kita. Yang kedua, mohon ampun, Allah ampuni dosa kita. Yang ketiga, jika kamu bersyukur, akan aku tambah nikmat. Kenapa kita sering merasa kekurangan? Kenapa kita merasa kadang-kadang tidak cukup? Karena kita biasanya bukan hidup dengan kebutuhan hidup, kita hidup dengan gaya hidup. Sehingga tidak ada kegunaan mensyukuri apa yang ada. Coba kalau kita bersyukur, yang kita syukuri yang paling utama itu Ustaz. Yang kita syukuri adalah kita mudah melihat ini yang baik, ini yang buruk, ini yang cukup, ini yang kurang. Ternyata yang kurang itu adalah ketika kita kurang berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau begitu nikmatmu, maka kau tidak bisa menghitung. Hadirin Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur kita kepada Allah? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur yang paling gampang? Bersyukur yang paling gampang tidak ada ketinggalan kita mengucapkan basmalah, hamdalah, dan alhamdulillah. Kita memulai sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Kita mengakhiri sesuatu, alhamdulillah. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kalau kita sudah berikan basmalah, hamdalah, Anda telah membaca Al-Quran, Anda telah berzikir, Anda telah berdoa. Itu keutamaan membaca basmalah dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat Al-Quran surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua surah Al-Fatihah. Jadi orang yang berdoa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dia tidak sadar satu ayat itu dia telah membaca ratusan ayat dalam hidupnya. Dia telah membaca ratusan zikir dalam hidupnya. Dia telah mengulangi doa sehingga Allah berikan qanaah dalam hati. Qanaah itu tidak akan mendapatkan kecuali Anda Allah berikan kepada kita. Kenapa? Basmalah, hamdalah, dan bersyukur. Jangan pernah berhenti bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda berikan berzikir, subhanallah, la ilaha illallah, buat aja bismillahirrahmanirrahim. Buka ayat bismillahirrahmanirrahim. Tutup kepala, alhamdulillah. Anda minum air, bismillahirrahmanirrahim. Malamnya, alhamdulillah. Tiba-tiba tadi, kenapa saya ada pahala baca Al-Quran? Kenapa saya ada pahala baca Al-Quran? Padahal saya tidak pernah membuka Al-Quran. Ternyata saya memberikan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja, sederhana. Jika kita setiap hari kita mudah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang bisa buka Al-Quran. Tidak semua orang bisa baca Al-Quran di tengah-tengah kesibukan. Tapi dengan adanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, cukup. Seperti baca Quran, seperti berzikir, dan seperti berdoa. Insya Allah Allah akan memberikan rasa bersyukur dalam hidup kita. Ya, sudah berapa? 3. Yang pertama, apabila kita ingat Allah, Allah akan mengingat. Yang kedua, apabila kita memohon ampun, Allah akan mengampuni dosa. Yang ketiga, apabila kita bersyukur, maka kita dan yang keempat, apabila kita berdoa, doa kita akan dikabulkan. Bapak saya Allah. Yang pertama dengan Allah, dengan yang kedua kita mohon ampun jika kita bersyukur ditambah, dan yang keempat jika kita berdoa. 4 ini kalau kita yakini setiap hari kita buat, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Doa
Kenapa